Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armi Andini, mahasiswa kelas 2B Hukum Keluarga Islam dengan NIM 10121164. Di sini saya akan menampilkan sedikit video penjelasan mengenai istishab, istihsan, dan juga maslahah mursalah. Secara etimologi, istihsan berasal dari kata hasana yahsunu, yaitu masdarnya husnan, yang berarti kebaikan. Secara terminologi, istihsan berarti meninggalkan suatu hukum yang lebih utama dari hukum sebelumnya. Contoh dari istihsan itu sendiri yaitu mengambil upah dari seseorang yang menggunakan WC. Nah, jadi di sini mengapa dibolehkan? Karena dari ijma ulama membolehkan mengambil upah dari seseorang yang telah menggunakan WC, walaupun tidak diketahui berapa banyak air yang telah digunakan atau berapa lama waktu yang telah digunakan. Nah, di situ tidak menjadi permasalahan untuk mengambil upah tersebut. Yang kenapa dibolehkan di sini? Karena seseorang yang telah meminjamkan WC tersebut, dia telah mempermudahkan orang lain. Nah, maka di situ dibolehkan oleh ijma ulama. Selanjutnya yaitu kehujahan istihsan dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang maslahah mursalah. Secara etimologi, maslahah mursalah berarti perbuatan yang mendorong pada kebaikan atau pada kemanfaatan manusia. Secara umum berarti segala perbuatan baik yang menarik atau mendorong kepada perbuatan yang baik kepada orang lain dengan menghasilkan. Secara terminologi, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum yang merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Prinsipnya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun contoh dari maslahah mursalah yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran yang dilakukan karena khawatir mushaf tersebut akan hilang. Kemudian dalil kehujahan dari maslahah mursalah yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya,
dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia atau Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu istishab. Secara etimologi, istishab berasal dari kata istashaba yang berarti menyertai atau menemani. Dengan arti lain yaitu upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya agar dinilai sama. Secara terminologi, istishab berarti melanggengkan suatu hukum dengan cara menetapkan suatu hukum yang telah ada dan meniadakan suatu hukum yang tidak ada sebelumnya. Contoh dari istishab itu sendiri yaitu apabila ada seseorang yang telah berwudu ketika waktu subuh dan ia menjaga wudunya untuk sholat duha, maka wudhunya tetap sah apabila tidak ada tanda-tanda atau tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu tersebut. Selanjutnya yaitu dalil kehujahan dalam istishab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ahidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakan itu kalau memakan bangkai itu atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama kecuali Allah. Surah Al-An'am ayat 145. Shadaqallahul azim. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.